Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang selalu mendengar segala pergumulan kami. Engkau Allah yang selalu menjawab pergumulan kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Bapa, kami datang mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan apa yang tak bisa dunia berikan bagi kami Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami sambut firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan dari kitab Yesaya 65. Yesaya 65. Kita akan lihat 2 ayat saja tentang hukum bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Saya kasih firman ini judulnya penantian yang tak bertepi. Penantian yang tak bertepi, di sini kita lihat dari firman Tuhan. Tentu penantian yang tak bertepi. Mungkin ketong pikir, apa yang dimaksudkan dengan penantian yang tak bertepi? Di sini kita lihat bagaimana caranya Tuhan menantikan anak-anaknya. Tentu di dalam penantian itu Tuhan menantikan kita itu cukup panjang, cukup lama untuk Tuhan menanti kita. Kita lihat dari ayat pertama. Aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Kepadaku di situ huruf besar, berarti itu adalah Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa Tuhan berkenan untuk memberi petunjuk. Berarti Tuhan tidak memandang bahwa siapa kita. Dia mau terima siapa saja. Dan selama ini dia sedang menunggu siapa yang mau mencari dia. Karena kebanyakan orang Kristen juga maupun juga bukan orang Kristen susah untuk mencari dia. Tapi Tuhan itu selalu berkenan dan dia menanti, menunggu kapan kita mau cari dia, kapan kita mau datang kepada dia. Kebanyakan kita orang Kristen ini juga ada kalanya seperti ini. Kita pikir kita sudah beragama itu sudah cukup. Dan tiap minggu kita pergi ke gereja itu juga sudah cukup. Tetapi sebenarnya kita pergi ke gereja, tapi kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, hidup kita tidak merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita merasa hampa. Karena harus ada firman Tuhan di dalam kita punya hidup. Karena firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Lalu, bagaimana kita mau dengar firman Tuhan yang benar kalau kita sendiri tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sedangkan waktu yang panjang sekali Tuhan ada menanti kita. Kapan anak-anak saya ini mencari saya? Kapan orang-orang Kristen yang sudah setiap minggu pergi gereja ini, apakah mereka mencari saya itu dengan segenap hati? Atau hanya karena rutinitas setiap minggu hanya pergi ke gereja sudah cukup? Kalau orang yang belum kenal Tuhan, yang memang di situ kita tahu bahwa mereka juga belum kenal Tuhan, bagaimana mereka mau cari Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan kepada mereka. Tapi Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka. Karena Tuhan bukan mencintai orang Kristen saja.
Tuhan mencintai segala bangsa. Setiap hari dia menunggu, kapan orang-orang ini datang kepadaku. Banyak orang Kristen juga menolak Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya juga menolak Tuhan. Ada yang berkata seperti inilah. Itu paling banyak orang yang mencemooh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mencintai mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita orang-orang yang dipilih, kalau kita termasuk orang-orang yang dipilih, berarti kita juga harus menyelamatkan orang lain. Jangan sampai kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan, tapi anak kita, suami kita, keluarga kita abaikan. Jangan sampai hanya kita saja diselamatkan, lalu keluarga lain tidak perlu diselamatkan. Contoh kemarin saya ada bilang sama ada teman, saya bilang begini, kira-kira keselamatan untuk kau saja, kau punya anak-anak tidak perlu diselamatkan. Karena keselamatan itu harus kita yang beritakan kepada mereka, baru mereka mau datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak memberitakan kepada mereka, bagaimana mereka mau tahu? Kalau kita tidak ceritakan tentang siapa Tuhan itu, bahwa keselamatan itu harus diberitakan supaya mereka juga. Jangan sampai kita sendiri di surga enak-enak, kita keluarga ada di neraka. Seperti itu. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan keselamatan itu kita duduk-duduk nanti kita selamat, bukan. Kita kerjakan keselamatan itu. Kita lihat di ayat berikutnya. Aku berkenan, di sini dikatakan bahwa aku berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepada aku. Petunjuk apa itu? Petunjuk tentang keselamatan. Tuhan menanti supaya orang-orang ini datang, supaya dia memberi petunjuk tentang keselamatan itu kepada mereka. Tapi banyak orang itu suka menolak. Mereka pikir, yang penting hari Minggu saya sudah pergi ke gereja, sudah cukup. Sudah. Jadi tidak perlu, yang lain-lain tidak terlalu penting juga. Tapi perlu untuk mereka tahu tentang keselamatan ini. Dan firman Tuhan katakan bahwa aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Orang yang tidak mencari aku ini yang seperti apa? Orang-orang mana yang tidak mencari aku? Kata firman Tuhan. Contoh, di sini kan kita banyak agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada orang Hindu, orang Buddha, ada Islam. Banyak. Tuhan menanti mereka, bukan kita saja. Kebanyakan kita abaikan mereka. Untuk apa saya cerita tentang Yesus sama mereka? Nanti juga mereka akan hina-hina. Kita punya tugas menceritakan. Yang seterusnya itu urusan Tuhan. Itu urusan Roh Kudus yang akan menjamah mereka. Apabila kita sudah cerita sama mereka. Dan banyak orang juga, mungkin mereka katakan seperti ini. Selama ini juga saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak pernah menjawab. Sampai sudah malas berdoa. Tuhan menjawab seseorang itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah cepat. Tapi Tuhan menjawab doa seseorang itu tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu, seumpamanya ini dia minta ini untuk apa. Contoh kalau kita minta satu kendaraan, tapi kendaraan itu hanya untuk kita jalan-jalan, untuk kita pakai untuk kepentingan yang jalan-jalan saja. Mungkin Tuhan ulur waktu. Tunggu, karena dia minta ini hanya untuk dia hanya plesir saja. Tapi kalau kita minta sesuatu itu untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan akan segera memberikan itu kepada kita. Hanya Tuhan lihat kita dulu. Apakah dia minta itu jangan sampai terlalu cepat,
lalu dia puas dan dia tinggalkan Tuhan. Terlalu lama juga, nanti dia kecewa juga dan dia meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan itu menjawab doa kita itu tepat pada waktunya. Tidak pernah cepat dan tidak pernah terlambat. Lalu, firman Tuhan katakan bahwa aku berkenan ditemui oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Orang-orang mana yang tidak mencari aku? Sudah pasti ada di situ kita orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, dan juga dari agama lain. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Tuhan mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mencintai mereka. Karena Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Tidak ada di kolong langit ini pun yang Tuhan tidak mengasihi mereka. Karena kita semua adalah ciptaan Dia. Dan Dia mengasihi mereka. Orang-orang yang tidak pernah mencari Dia. Tapi Tuhan tetap menanti. Menunggu. Kapan mereka datang. Sehingga penantian Tuhan itu katanya tidak bertepi. Karena Dia setiap saat menunggu kapan mereka datang kepada aku. Aku menunggu mereka. Kapan mereka mencari aku. Mungkin itu juga anak-anak kita. Mungkin itu juga suami kita. Mungkin itu keluarga kita. Bukan dari agama yang lain. Tapi keluarga kita sendiri juga. Yang acuh tak acuh tidak mencari Tuhan. Tuhan tetap menanti kapan mereka datang. Mungkin itu ada persoalan masalah yang menghimpit mereka sehingga mereka tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Acuh tak acuh dengan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Kalau mereka punya beban berat, ingat saudara-saudara, kalau punya beban berat datang kepada Tuhan. Mungkin itu karena kecewa karena suami, kecewa karena istri, kecewa karena anak-anak yang mengecewakan. Karena sekarang sudah mulai trendy suami-suami berselingkuh, istri-istri juga berselingkuh, membuat kecewa satu sama lain, sehingga mereka sudah malas untuk mencari Tuhan. Malas mencari Tuhan. Kita mundur 1 langkah, iblis tarik 2 langkah. Kita mundur 2 langkah, iblis tarik 3 langkah. Sehingga makin hari makin kita makin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita sadar kalau ini memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, untuk membentuk kita, memproses kita, untuk kita makin dekat dengan mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Dan Tuhan tidak pernah cepat juga untuk menjawab doa kita. Tapi Tuhan itu tepat menjawab doa kita. Jadi jangan biar tinggalkan Tuhan. Mungkin juga anak-anak muda yang saat ini kecewa karena pasangan hidupnya. Mungkin pasangan hidupnya mengecewakan mereka, mengecewakan kalian. Jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena ada waktu yang kamu tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Jadi selama Tuhan buka jalan untuk kita bertemu dengan Dia, datang kepadanya. Karena waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi waktu Tuhan itu tepat. Kita lihat di ayat yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Tapi kita kembali ke ayat yang pertama, bagian B, aku berkenan ditemui. Di situ dikatakan bahwa aku berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Kenapa sampai Tuhan katakan bahwa ini aku? Tentu dia bangsa yang tidak mengenal Dia, tetapi mungkin mereka juga saat ini sedang mencari Tuhan. Hanya karena ada kalanya orang itu gengsi.
Mau cari Tuhan itu gengsi. Karena orang bilang bahwa itu dia sudah pergi cari gereja ini, gereja ini, gereja ini, agama ini, agama ini, agama ini. Tapi ingat Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus itu mencintai saudara dan saya. Dan dia tidak memandang muka. Dia tidak memandang agama apa. Dia tidak melihat dari suku bangsa manapun. Karena kita adalah ciptaan dia. Maka dia sedang menunggu dan dia katakan bahwa ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Tentu kita tanya gini, bangsa mana yang tidak pernah memanggil nama Tuhan? Di sini banyak bangsa juga yang tidak pernah memanggil nama Tuhan. Banyak yang menolak dia. Banyak yang tidak mau terima dia. Sekalipun engkau tidak menolak, engkau tidak menerima dia dan engkau menolak dia. Tapi tangan dia selalu terbuka untuk menerima. Saudara, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau engkau berbeban berat, kalau engkau ada persoalan masalah, datang kepada dia. Karena hanya dia yang bisa menjawab doamu. Hanya dia yang bisa melepaskan engkau. Hanya dia yang bisa membebaskan engkau. Kalau kita cerita kepada manusia tentang persoalan masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin manusia hanya bilang kasihan. Kasihannya. Akhirnya dari kasihan itu mereka buat jadi gosip rohani. Kasihan ke yang ini, kasihan ke yang ini, kasihan ke yang ini. Akhirnya kasihan itu menjadi panjang, jadi banyak orang tahu. Tapi kalau ada persoalan, ada masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda, cukup datang kepada Yesus. Ceritakan semua. Itu pernah saya alami. Pernah saya alami hal itu. Saya tidak pernah bercerita persoalan saya kepada orang. Tapi saya cerita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu tepat pada waktu. Tepat pada waktunya, dan itu kita merasakan sukacita yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita bercerita dengan Tuhan. Kalau kita bercerita dengan manusia, bisa kita kecewa. Karena apa? Bisa kita baru habis bercerita, mereka juga akan cerita kepada orang lain. Tapi kalau cerita sama Tuhan Yesus, dia akan angkat bebanmu, dia akan melepaskan engkau, dan dia akan membebaskan engkau. Jangan takut datang kepadanya, karena dia selalu terbuka untuk engkau. Maka dia katakan bahwa ini aku kepada bangsa-bangsa yang tidak memanggil namaku. Ini aku. Berarti dia selalu menanti dan menanti, yang tidak tahu sampai kapan dia menanti kita. Tentu dia menanti dengan waktu yang panjang. Tidak tahu bertepinya sampai di mana, kita tidak tahu. Tapi selalu dia menanti kita. Bagi orang-orang yang punya persoalan masalah, datang kepadanya. Dia akan melepaskan engkau dan akan membebaskan engkau. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan selalu menopang engkau, membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku, kata firman Tuhan, kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Begini, biasanya kita punya rancangan, kita pikirkan rancangan kita itu sudah benar, sudah terlalu betul. Sehingga ada kalanya kita tidak butuh Tuhan. Jadi sesuatu terjadi, kita pikir itu rancangan kita. Segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini ada campur tangan Tuhan. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, kita buat segala sesuatu tidak akan berhasil. Dan kalau kita belajar bertanya kepada Tuhan, maka kita lihat pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan katakan begini, ketuk maka pintu dibukakan, cari maka kamu akan mendapat. Kalau kita ketuk, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Dia.
Tapi kalau kita tidak pernah ketuk dan kita tidak pernah mencari, bagaimana kita mau ketemu Tuhan? Untuk Tuhan melepaskan beban kita, Tuhan memberikan kita kelegaan. Kalau kita tidak pernah mencari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan, ya saya sudah pergi cari Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan itu melihat hati. Bagi siapa yang sungguh-sungguh dengan Dia, maka Tuhan akan menjawab dia. Tuhan akan menjawab dia dengan segenap hati. Saya cerita kenapa sampai saya bisa melayani seperti ini. Saya waktu melayani di gereja, saya bantu untuk membuka gereja. Saya bantu buka gereja, tapi Tuhan tidak kehendaki untuk saya terikat di dalam gereja itu. Jadi yang tahu hanya saya dengan Tuhan, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Saya sudah melayani buka gereja, selalu ada saja proses terjadi untuk saya harus keluar. Proses dari sini, dari gereja, pokoknya ada saja masalah yang membuat sehingga saya tidak terikat di dalam itu. Jadi pada satu saat, waktu saya disuruh untuk bawa firman Tuhan di gereja, sedangkan saya sudah bilang sama Tuhan bahwa saya sudah berdoa, Tuhan bisa atau tidak, karena waktu itu Tuhan sudah kasih tanda-tanda untuk saya harus terikat di dalam gereja karena saya ini pelayanan lepas. Lalu waktu itu ada teman saya di samping saya, terus ada telepon untuk saya harus menyampaikan firman di gereja. Sedangkan saya sudah bilang sama Tuhan bahwa saya tidak akan lagi, Tuhan, iya saya mau pelayanan saja lepas, karena saya tidak mau terikat. Tiba-tiba, waktu telepon untuk saya melayani, saya bilang begini. Saya diam dulu, baru saya bilang begini. Iya. Waktu saya bilang iya itu, saya hilang damai sejahtera. Saya gelisah dan gelisah. Terus saya bilang, kenapa sampai saya gelisah? Ada tenang-tenang, mau bawa firman Tuhan, kok saya gelisah ya? Tiba-tiba teman saya bilang gini, coba telepon saja. Telepon balik lalu katakan begini, bahwa tidak bisa. Saya bilang tidak bisa, karena saya sudah sampaikan bahwa saya harus sampaikan firman Tuhan karena saya sudah mengaku iya. Jadi tidak bisa, saya harus bawa firman saja. Ternyata hari itu saya ambil doa puasa untuk bawa firman ini. Tiba-tiba tidak tahu dari mana ada orang masuk di salon ingin untuk mau cat rambut. Tapi saya tidak tahu dua orang ini nih tujuannya apa, betul apa mau cat rambut atau mau apa. Ternyata saya taruh HP, mereka datang itu pura-pura tanya tentang cat, mereka angkat HP saya lalu pergi. Sudah jauh baru saya sadar kalau HP saya itu hilang. Saya cari HP, kok HP-nya sudah hilang. Terus saya sendiri sadar, ini mungkin karena kesalahan yang saya buat. Jadi segala sesuatu kita harus peka. Dengan Tuhan itu kita harus peka. Apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau, itu kita harus peka. Kalau kita ada kepekaan di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, maka segala sesuatu kalau kita bersandar kepada Tuhan, pasti ada kepekaan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, pasti dia dekat dengan Tuhan. Dan dia peka. Dia selalu tanya kepada Tuhan tentang ini bisa atau tidak, ini bisa atau tidak. Tapi kalau orang yang menjauh dari Tuhan, jarang mereka tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Jadi kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan, apapun yang kita mau lakukan, kita belajar bertanya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat jawaban Tuhan itu tidak pernah cepat dan tidak pernah terlambat, tapi selalu tepat. Tuhan akan menjawab doa-doa orang-orang yang percaya. Dan kan di sini kita lihat bahwa Tuhan katakan bahwa kepada umat yang memberontak, yang menempuh jalannya yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ya, banyak yang kita sering rancangan sendiri, kita sangka bahwa itu dari Tuhan.
Padahal itu ada kalanya kita punya rancangan sendiri. Jadi belajar untuk kita segala sesuatu kita bertanya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu ada kalanya bisa menyenangkan hati kita, ada kalanya juga tidak. Tapi belajar menerima apa yang Tuhan buat itu baik. Karena itu tepat, pada waktunya itu Tuhan akan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ada kalanya Tuhan kasih sesuatu untuk kita itu, ada kalanya kita kecewa juga karena kayak tidak sesuai dengan kita inginkan. Tetapi apa yang Tuhan kasih sama kita itu Tuhan lebih tahu itu yang terbaik. Tapi ada kalanya kita bilang, kok saya minta yang seperti ini, kok Tuhan kasihnya yang seperti gini. Sehingga kita ada kalanya kecewa sama, banyak orang juga kecewa sama Tuhan karena ada kalanya juga jawaban yang Tuhan kasih sama mereka itu beda dengan apa yang mereka minta. Tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Biasanya sudah selesai baru kita tahu, oh iya ternyata ya bahwa ini yang Tuhan mau, ini yang terbaik menurut Tuhan. Biasanya kita anak-anak Tuhan itu kebanyakan kita pikir bahwa yang Tuhan kasih untuk kita itu tidak sesuai dengan yang kita minta. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Belajar percaya kepada Tuhan, belajar berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa. Tepat pada waktunya Dia akan berikan itu kepada kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Bapa, pada sore hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami bawa orang-orang yang belum mengenal Engkau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa-bangsa Tuhan, Engkau mencintai bangsa-bangsa Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, Kau mengasihi mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau akan menjamah hati mereka satu persatu, agar mereka datang Tuhan kepadamu, karena keselamatan itu hanya datang dari Engkau Tuhan Yesus. Biar mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus, agar mereka juga diselamatkan seperti kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau mereka datang dengan berbeban berat Tuhan, mungkin itu dengan persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin itu suami mengecewakan istri, ataupun juga istri mengecewakan suami, atau anak-anak mengecewakan orang tua, atau Tuhan anak-anak muda Tuhan yang pasangannya mengecewakan mereka. Tuhan berikan penghiburan, berikan damai di dalam hati mereka, berikan sukacita di dalam hati mereka Tuhan. Dan bawa mereka makin hari makin sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Makin hari mereka datang kepadamu dan berdoa kepadamu, karena Engkau jawab doa mereka itu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan mereka menurut mau-Mu Tuhan. Jangan mau mereka, tapi mau-Mu saja terjadi dalam kehidupan mereka. Ini anak-anak-Mu Tuhan, dan hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jadikan hidup mereka berarti bagi Engkau Bapa. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom.